Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan klasifikasi kemasan mata kuliah Teknik Pengemasan Hasil Pertanian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ajrul Himawan, Program Studi Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala. Baiklah, mari melangkah ke materi. Apa itu kemasan? Dalam pengertian sehari-hari, pengemasan sering dimaksudkan sebagai pembungkusan baik dengan menggunakan kertas, plastik, aluminium foil, berbagai jenis daun, pelepah, kulit binatang, dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi kemasan, antara lain, yang pertama, menjaga produk bahan pangan atau hasil pertanian agar tetap bersih dan terlindung dari kotoran dan kontaminasi. Yang kedua, melindungi makanan dari kerusakan fisik. Yang ketiga, mempunyai kemudahan dalam membuka atau menutup dan juga memudahkan dalam tahap-tahap penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Yang keempat, mempunyai fungsi yang baik, efisien, dan ekonomis. Yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma dan standar yang ada. Dan yang terakhir, menampilkan identifikasi, informasi, daya tarik, dan penampilan yang jelas. Pada klasifikasi kemasan dapat digolongkan berdasarkan berbagai hal, antara lain berdasarkan frekuensi pemakaian, struktur sistem kemasan, sistem kekakuan bahan pengemas, sistem perlindungan terhadap lingkungan, tingkat kesiapan pakai, dan sifat edible. Yang pertama, berdasarkan frekuensi pemakaian, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya adalah kemasan es lilin. Yang kemudian, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Contohnya seperti kemasan botol minuman. Sedangkan yang ketiga adalah kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, yang biasa disebut sebagai kemasan semi-disposable. Yang kedua, berdasarkan sistem kemasan. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu apabila bahan pengemas langsung mewadahi atau membungkus wadah pangan. Contohnya seperti kemasan dari tempe. Yang kedua ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya. Contohnya adalah dus pada minuman botol. Sedangkan yang ketiga ada kemasan tersier atau kuartenar, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Contoh dari kemasan tersier ini ada banyak, contohnya seperti kemasan gabus, kardus, dan juga kayu atau yang lainnya sebagainya. Setelah mengetahui struktur sistem kemasan, mari melangkah ke sifat kekakuan bahan kemas yang terdiri dari kemasan fleksibel, yaitu bila bahan pengemas mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau karat. Bahan pengemas jenis ini pada umumnya tipis, misalnya plastik, kertas foil. Kemasan fleksibel sering disebut sebagai pengemas bentuk. Yang kedua adalah kemasan kaku, yaitu bila bahan kemas bersifat keras, kaku, dan tidak mudah dilenturkan. Patah bila dipaksa dibengkokkan, relatif lebih tebal daripada kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. Kemudian ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan pengemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Kemudian yang keempat, sifat perlindungan terhadap bahan lingkungan. Yang pertama, kemasan hermetis, tahan uap dan gas, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, maupun uap air. Kemudian ada kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, seperti kemasan logam, kertas foil. Botol atau wadah gelas dapat dibuat segelap atau keruh. Kemudian yang terakhir ada kemasan tahan suhu tinggi. Jenis wadah ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, dan pasteurisasi. Umumnya terdiri dari wadah logam dan gelas. Yang kelima adalah tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan pengemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya, kaleng yang berasal dari pabrik dalam bentuk lempengan atau silinder, fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, ataupun plastik. Berikut adalah contohnya yang dapat dilihat.
Yang keenam atau yang terakhir adalah sifat edible. Sifat edible terdiri dari dua, yaitu non-edible dan sifat edible. Yang pertama adalah non-edible, yaitu bahan pengemas yang tidak boleh dimakan karena bisa mengganggu atau membahayakan kesehatan. Contohnya adalah kemasan plastik dari yogurt, di mana kemasannya tidak boleh dimakan. Yang kedua ada kemasan edible. Kemasan edible adalah lapisan tipis dan kontinu yang terbuat dari bahan yang dapat dimakan. Kemasan ini contohnya adalah seperti kemasan agar-agar, kemasan es krim, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, demikian video ini saya perbuat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.